Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena banyak perempuan yang tidak berdaya, banyak anak-anak yang tidak berdaya. Sebetulnya anak-anak adalah di mana anak-anak ini harus mempunyai ruang untuk mereka bisa berekspresi, mereka bisa bercerita tentang dirinya, mereka harus bisa tentang pendidikan yang seluas-luasnya, permainan yang seluas-luasnya. Saya lihat di sini kota menuju layak anak. Jadi sebetulnya di Indonesia ini nggak ada kota layak anak, ya. Jadi menuju kota layak anak. Kalau kota layak anak di Kota Bontang ini memang ini PR ya buat kita. Beberapa hari yang lalu juga kita melihat adanya seorang anak yang melakukan hubungan dengan teman yang sama-sama anak-anak juga. Ya berarti apa ini? PR kita banyak. Bukan penghargaan yang kita cari, tetapi bagaimana perlindungan dan kasih sayang pemerintah hadir di tengah anak-anak kita yang saat ini banyak permasalahan tentang pembangunan anak seutuhnya. Makanya tadi saya katakan bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa ini, ya. Makanya Kota Bontang pernah mendapatkan taman ramah anak, ya, ruang bermain anak. Kalau Putin baru, kalau kita sudah 2 tahun yang lalu, ya, ketika Putin diberikan penghargaan baru-baru ini oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kalau Bontang itu sebetulnya taman tahun berapa kita dapat 2023, kita udah lebih duluan. Salah satunya kan, jadi menanam pohon itu jangan sembarangan. Pengen yang harum-harum, tahu-tahu mencelakai anak, itu satu contoh. Ya, banyak sekali contoh, nanti Bu Truli itu ahli di bidangnya. Yang jelas bagaimana kita sama-sama yang anak-anak kita bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang berkarakter, yang tanggung jawab kita semua. Karena tadi disampaikan juga bahwa anak-anak ini adalah masa depan Kota Bontang, masa depan Indonesia. Kita persiapkan dari sekarang anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang tangguh. Jangan banyak anak yang bermasalah. Tapi permasalahannya tidak sedikit permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita. Ini harus terjun nanti lintas sektor OPD. Misalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kestra, datang sering-sering datang ke sekolah, mempromosikan, mengenalkan tentang reproduksi sehat. Itu juga bagian dari Kota Layak Anak. Walaupun mungkin itu saya tidak tahu penilaiannya apakah itu masuk juga hak anak atas kesehatan. Nah itu bagaimana reproduksi sehat itu harus dijaga. Anak-anak kita nggak paham. Ya ketika misalkan ada temannya pegang-pegang begini, ini nikmat, ya udah lakukan aja. Tapi kalau kita hadir di tengah-tengah anak kita mengatakan bahwa hal itu adalah organ vital yang harus dijaga kesuciannya sampai nanti kalau menemukan pasanganmu, sampaikan pada anak-anak kita. Ya jangan ya dianggap biasa-biasa saja. Yang oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Nanti mungkin Ibu Truli akan menjelaskan poin-poinnya apa sih kita yang kurang ini sekarang, Bu Truli. Yang mana nih kita masih kurang untuk mencapai yang utama. Jangan-jangan media kita juga lepas. Tapi kan kita sekarang online ya, online mengisi apalagi kriteria-kriteria apakah ini nanti poinnya langsung tuh muncul. Misalkan hak anak atas kesehatan, Bontang ternyata nilainya tinggi. Kemudian hak anak atas pendidikan, hak anak atas bermain dan lain-lain sebagainya. Nah, pemenuhan hak atas anak ini itu menjadi poin untuk menjadi Bontang mendapatkan kota layak anak. Kita berharap naik karena ada 3 tingkatannya, Madya, Nindya, dan Utama. Pertama, Nindya, Madya, Utama. Nindya kita udah ya, tinggal Utama paling tinggi. Baru kota layak anak. Jadi untuk mendapatkan kota layak anak masih jauh banget. Kita baru menuju kota layak anak. Ya, menujunya tadi itu ya, pertama apa tadi? Madya, Nindya, Utama,